Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya karim. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak, hadirin semuanya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bermajelis yang tentu saja kita harapkan semoga majelis kita senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan kita di malam hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan persaudaraan, pertemuan yang kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pelajaran pembahasan dari tafsir Al-Qur'anul Karim, di mana kita tentu saja butuh dengan asupan dari ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat yang akan menjadi penawar, penyembuh bagi hati kita. Al-Qur'anul Karim disifatkan oleh Allah sebagai syifa lima fis sudur, obat penawar terhadap penyakit yang ada di dalam hati manusia. Maka daripada itu, umat Islam hendaknya senantiasa membaca Quran itu. Dia renungi makna-maknanya dan dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, agar Quran betul-betul menjadi rahmat dan petunjuk bagi dirinya. Makanya Quran itu tatkala kita baca, tatkala kita pelajari, dia akan menjadi penenang bagi jiwa. Dan ini adalah apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada suatu kaum yang mereka itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah,
Mereka itu membaca Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga mengajarkan dan mempelajari Quran itu, makna dan kandungannya. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi majelis mereka. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah akan sebut nama-nama mereka, orang yang hadir di majelis Quran itu, di sisi para malaikatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ini menunjukkan betapa luar biasanya orang yang mempelajari Quran itu. Dan Nabi SAW juga jauh-jauh hari bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mau mempelajari Quran dan mau mengajarkan Quran. Ingin menjadi manusia yang terbaik, pelajari Quran. Ingin menjadi manusia yang terbaik, ajarkan itu Quran. Makanya tidak ada ilmu yang lebih mulia melebihi ilmu tentang Quran. Karena itulah pedoman hidup kita. Itulah yang menjadi panduan hidup kita. Itulah yang menjadi sandaran kita dalam beragama. Tanpa Quran, maka hati ini akan mati. Tanpa Quran, maka tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita bisa mewujudkan dan merealisasikan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya mulia Quran ini, dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir. Kata Nabi SAW, afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Hei para sahabatku, tidakkah kalian ini mau pergi ke masjid? Fayata'allamu au yaqra'u ayataini min kitabillah. Dia pergi ke masjid, dia pelajari atau sekedar dia baca Al-Quran. Tidak usah banyak-banyak, 2 ayat saja kata Nabi SAW dari Quran itu dia baca, khairun lahu min naqataini, lebih baik bagi dia daripada mendapatkan 2 ekor onta. Onta itu dulu Pak, kendaraan orang Arab yang paling mewah. Ya kalau sekarang mobil mewah lah. Jadi orang yang datang duduk di masjid, baca 2 ayat Quran, dia pelajari 2 ayat Quran saja, lebih baik kata Nabi daripada dia mendapatkan 2 kendaraan. Ini sabda Nabi Pak. Kemudian Nabi melanjutkan, wa thalathun khairun lahu min thalathin. 3 ayat yang dia baca, 3 ayat yang dia pelajari, lebih baik daripada 3 ekor onta. Wa arba'un khairun lahu min arba'. 4 ayat yang dia pelajari lebih baik daripada 4 ekor onta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan sebanyak ayat yang dia pelajari, ayat yang dia baca, lebih baik pula dari dia mendapatkan kendaraan sebanyak itu pula. Allahu Akbar. Maka ini kemuliaannya. Makanya tidak henti-henti kita baca Quran itu. Khatam kita Quran bukan artinya khatam pula, selesai pula bacaan Quran kita. Tidak, mulai lagi dari awal. Selesai dia, mulai lagi dari awal. Karena memang Quran itu seperti itu. Dan subhanallah, dia tidak membosankan. Dia tidak membosankan. Terlebih surat yang paling agung dalam Quran ini. Surat apa Pak? Surat Al-Fatihah. Surat paling agung itu dalam Quran. Makanya dia disebut sebagai Ummul Kitab, induknya Quran.
yang mana semua makna Quran bisa dikembalikan kepada surat Al-Fatihah. Makanya itu yang kita baca dalam solat kita. Tidak sah solat kita sebelum kita baca surat Fatihah dalam setiap rakaat. Dan tidak membosankan dia, ya kan? Tidak ada yang berani mengganti surat Fatihah itu dengan surat yang lain ketika dia awal membaca Quran dalam solatnya. Selalu kita baca surat Fatihah. Nah, sudah seberapa banyak solat yang kita kerjakan ini? Solat wajibnya, belum lagi solat sunnahnya. Selalu yang kita baca apa? Al-Fatihah. Karena memang Quran itu tidak pernah membosankan untuk dikaji, dipelajari, dibaca, ditadaburi, direnungi makna dan kandungannya. Ini akan menjadikan perhiasan di dalam hidup kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk itu kita akan lanjutkan pembahasan tafsir, dan kita kemarin terhenti dari tafsir surat Al-Balad, dan kita sudah pelajari makna dan kandungannya hampir selesai sebenarnya. Namun beberapa ayat lagi masih belum kita baca, tapi karena sudah lama ini mungkin kita sekedar murojaah mulai dari ayat pertama dan sampai terakhir yang kita baca. Suratul Balad, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Makkah, belum berhijrah ketika itu. Maka dia tergolong surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan itu memang nampak dari awal suratnya, memang dari awal ayatnya langsung menyebutkan kota Makkah. Apa bunyi ayatnya? La uqsimu bihadzal balad. Allah berfirman, aku bersumpah demi negeri ini. Yang dimaksud adalah negeri Makkah. Kenapa negeri Makkah? Karena dia negeri termulia dari seluruh negeri yang ada. Ya kan? Tidak ada di dunia ini negeri yang lebih mulia melebihi dua tanah haram, dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Kenapa dia disucikan oleh Allah? Karena memang negeri itu diberkahi berkat doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sudah berdoa mengangkat tangannya, Rabbi ja'al hadal balada amina, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang orang masuk ke dalamnya akan mendapatkan keamanan. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di sana. Makanya di ayat yang kedua, lihat, wa anta hillun bihadal balad, dan engkau wahai Muhammad tinggal di negeri itu, tinggal di negeri Makkah itu. Ini semakin menambah kemuliaan negeri Makkah. Kenapa? Diutus Nabi yang termulia di negeri itu, Nabi kita Muhammad SAW, sebagai makhluk yang tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada beliau. Kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengalahkan kemuliaan malaikat. Tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi kita. Nah, beliau berada di negeri itu, maka ini semakin menambah keistimewaan negeri Makkah. Wa anta hillum bihadal balad, dan engkau wahai Muhammad berada di negeri itu. Ini sumpah Allah yang pertama. Kemudian dilanjut sumpah yang kedua di ayat yang ketiga, wa walidi wa ma walad. Setelah Allah bersumpah demi Makkah, Allah sumpah lagi demi tali perikatan antara bapak dan anak. Allah ingatkan keberadaan manusia ini. Kalian ada karena sebab bapak kalian, maka sangat terikat itu. Seorang anak ada karena bapaknya, dan seorang bapak bertanggung jawab terhadap anaknya.
Makanya bapak tidak bakalan masuk surga sebelum dia dimintai pertanggungjawaban tentang anaknya. Sudahkah kau didik anakmu dengan benar? Tanggung jawab itu amanah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena tugas orang tua bukan hanya sekedar pandai memberi makan anaknya, pandai memberikan nafkah kepada anaknya, bukan sekedar itu, tapi ada tugas yang lebih besar, didik mereka agar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikannya kalau kalian berhasil didik juga terpulang kepada kalian. Karena itu anak bisa menjadi amal jariah bagi kalian. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata bnu Adam inqata'a anhu sairu amalih illa min thalath." Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satu dari yang 3 itu, awwaladin salihin yad'ulah. Anak soleh, kata Nabi, yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Makanya Nabi pernah bercerita, Pak, nanti di hari kiamat ada orang tua, seorang bapak, dipakaikan mahkota di dalam surga, mahkota yang sangat indah. Dia pun merasa heran, loh, saya amalan apa kiranya yang saya kerjakan, kok bisa saya semulia ini dipakaikan mahkota bak seorang raja? Apa kiranya amalan yang saya lakukan? Perasaan biasa-biasa aja dulu waktu hidup di dunia. Kenapa ini? Maka dia bertanya kepada Rabbnya, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, dari mana aku bisa dapatkan kemuliaan ini?" Allah menjawab, "Bistighfari waladikalak." Itu kau dapatkan karena sebab anakmu yang soleh selalu memintakan ampun untuk dirimu. Subhanallah, beruntungnya anak orang yang dianugerahi anak yang soleh. Ini para jamaah sekalian, makanya Allah sebutkan ini, wa walidi wa ma walad, demi ikatan pertalian antara bapak dan anak. Kemudian apa? Demi sumpah ini, Allah bersumpah dengan ini untuk menegaskan ayat yang keempat. Bunyinya, laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh, kata Allah, betul-betul ini kami ciptakan manusia itu fi kabad, berada dalam susah payah, keletihan, kelelahan, kecapean, hidupnya susah. Nah, ini manusia. Dan ini berapa kali kita jelaskan ayat ini. Dan memang seperti itu keberadaan manusia. Selalu saja ada perkara-perkara yang menghampiri hidupnya, yang perkara tersebut terkadang tidak seluruhnya menyenangkan. Ada perkara-perkara yang membuat dia sedih, ada perkara-perkara yang membuat dia terluka, ada perkara-perkara yang membuat dia menangis. Karena tidak semua takdir Allah itu nyaman, tidak semua takdir Allah itu enak. Ada perkara yang membuat kita harus bersabar, kuatkan kesabaran, dan dia jalani dengan sepenuh hati. Ini takdir Allah, pasti berbuah kebaikan nanti bagi saya. Ini kalau orang yang beriman. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Kemudian Allah ingatkan, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Tidakkah manusia itu menyangka, apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Allah ingin ingatkan manusia itu, jangan sampai dia tertipu dengan kekuatannya, jangan sampai dia tertipu dengan hartanya, jangan sampai dia tertipu dengan garis keturunannya, dan jangan dia tertipu dengan segala yang dibanggakan di dunia ini. Jangan sampai. Kenapa? Karena ada yang berkuasa atas dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat-umat terdahulu yang mereka sombong dengan kekuatannya, lihat bagaimana Allah menghancurkan, membinasakan kaum Ad, kaum Thamud, yang mereka bersombong dengan kekuatannya, bersombong dengan kehebatannya. Apa kata mereka? Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kami ini? Kami ini yang paling hebat, kami ini yang paling kuat. Tapi apa kesudahannya kaum Ad, kaum Thamud? Dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah rata dengan tanah. Kenapa?
karena pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun. Tidakkah mereka itu melihat, kata Allah, bahwa Allah menciptakan mereka, ya, Allah yang telah menciptakan mereka, huwa ashaddu minhum quwwah, dialah yang lebih kuat daripada mereka. Makanya jangan sampai manusia ini bersombong, dan tidak pantas untuk dia bersombong. Apa yang dia mau sombongkan kalau semua yang dia dapatkan itu datangnya dari Allah? Kalau semua yang dia miliki itu hanya amanah, hanya titipan dari Allah? Bahkan diri kita adalah miliknya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita paham kalimat ini, Pak, kalimat yang kita ucapkan tatkala kita datang musibah, mendengar musibah atau dapat musibah, maka ini luar biasa kalimat ini. Betul-betul innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Kalau kita sadar kita ini milik Allah, nah, yang namanya pemilik itu kalau dia mau ambil, ya terserah dia, ya kan? Karena dia yang miliki. Nah, jiwa kita bukan kita yang miliki, tapi Allah Subhanahu wa taala. Innalillah, kita ini miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepada Allah. Nah, kalau jiwa kita saja miliknya Allah, apalagi yang lain. Makanya itu betul-betul kalimat kesabaran. Tatkala dapat musibah, mengucapkan kalimat itu tanda orang sabar. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil, miliknya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, hilangkan dari kita, maka itu apa yang Allah tetapkan dari kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi hambanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Allah menyatakan, ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Dia pun bersombong. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan, lihat manusia ini pada ayat yang ke-6 Allah katakan, dia berkata, sungguh aku telah menghabiskan hartaku dalam jumlah yang banyak. Ini kalimat kesombongan. Dia ingin berbangga. Nah, inilah sifat sebagian manusia yang suka berfoya-foya kemudian pamer. Nah, lihat, saya sudah beli ini dan itu, saya habiskan ini, ya, harta saya untuk ini dan itu. Nah, untuk bersombong supaya dikatakan, weh, luar biasa. Nah, oh, dia juga bisa ternyata. Nah, ini kalimat yang seperti ini membuat dirinya sombong, ya, seakan-akan dia bisa apa saja dengan apa yang dia miliki. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia berkata bahwa aku ini sudah menghabiskan terlalu banyak hartaku. Nah, yang banyak-banyaknya untuk hal yang sia-sia, yang tidak berguna, yang akan membawa kesengsaraan pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali, ayahsabu allam yarahu ahad. Tidakkah manusia itu menyangka, tidakkah dia mengira, apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dirinya? Jangan disangka bahwasanya tatkala kalian berbuat sesuatu dari pelanggaran, dosa dan maksiat kepada Allah, walaupun kalian bersembunyi di dalam rumah kalian, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat kalian, kalian di dalam kamar kalian, ingat, Allah memperhatikan kalian, Allah melihat kalian. Ayahsabu allam yarahu ahad. Manusia itu mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dirinya. Tidak. Walaupun manusia tidak lihat, Allah melihat kamu. Kalaulah manusia ini merasa malu tatkala dosanya, aibnya dilihat oleh orang lain, maka tidakkah dia merasa malu ketika dia berbuat maksiat sementara Allah Subhanahu wa taala melihat dia? Makanya kata para ulama, kalaulah ada di dunia ini tempat untuk berbuat maksiat dan Allah tidak bisa menyaksikannya, silahkan berbuat maksiat. Tapi sayangnya tidak ada tempat yang seperti itu.
Allah Subhanahu wa taala maha melihat tempat apapun yang tersembunyi bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya, melihatnya. Nah, ini agar manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya takut kepada manusia sementara dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling pantas untuk kita takuti di dunia ini? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelahnya Allah ingatkan nikmat. Manusia ini betapa sombongnya, betapa ingkarnya, betapa kafirnya, tetap Allah berikan nikmat. Karena Allah memang sayang kepada hambanya. Allah sayang kepada hambanya. Bayangkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah sayang kepada kita, Allah sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ini kisah yang Nabi SAW sebutkan. Jadi ketika Nabi bersama sahabat menyaksikan ada seorang ibu, dia kehilangan anaknya, dia mencari anaknya ke sana kemari, dia tidak temukan, dia kalang kabut, dia mencari dan sambil menangis. Maka sahabat dan Rasulullah pun menyaksikan kejadian itu, sampai pada akhirnya sang ibu ini temukan anaknya, dia peluk, dia cium. Terlihat kasih sayang seorang ibu ketika itu. Nabi bersabda, "Wahai para sahabatku, apa pendapat kalian seorang ibu ini yang seperti ini? Apakah dia rela melemparkan anaknya ke dalam kobaran api?" Kata sahabat, "Tidak mungkin ya Rasulullah." Dan tidak ada seorang ibu pun yang tega melakukan itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Lallahu asyaddu." Sungguh Allah Subhanahu wa taala asyaddu rahmatan, lebih rahmat li'ibadih, kepada hambanya, min hadihi biwaladiha, melebihi rahmat dan sayangnya ibu ini kepada anaknya. Jadi kalau kita tahu betapa sayangnya kita sama anak kita, bahkan ibu sayang kepada anaknya, Allah lebih lagi sayangnya kepada hambanya. Itu sabda Nabi, Pak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya perhatikan, manusia ini walaupun dia berbuat dosa, walaupun dia melakukan pelanggaran, tapi Allah masih sayang sama dia. Makanya diingatkan nikmat-nikmat itu. Alam naja'al lahu ainain. Bukankah kami jadikan untuk manusia itu ada dua matanya? Yang kata sebagian ulama, ya, nikmat mata ini saja, kalau kita punya umur 500 tahun, kita bersyukur dengan dua nikmat mata ini, maka umur kita tidak sanggup untuk menebusnya. Nah, baru umur kita tidak sampai segitu, baru nikmat dua mata itu. Bagaimana lagi dengan yang lainnya? Alam naja'al lahu ainain. Bukankah dia telah diberikan dua mata? Walisanan wasyafatain. Ditambah lagi lisan dan dua bibir yang menjadi perhiasan bagi wajahnya. Bayangkan kalau wajah kita tidak ada lisan kita, Pak, tidak ada bibir kita, bagaimana manusia itu? Nah, yang dengan lisan ini, dengan kedua bibir ini kita bisa mengungkapkan isi hati kita, ya, yang dengannya kita bisa berkata-kata. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah ingatkan walisana wa syafatain. Ini Allah ingatkan bukan sekedar diingatkan, tetapi manusia itu kalau sadar dia punya mata, dia punya lisan, dan itu pemberian Allah, jaga baik-baik lisanmu, jaga baik-baik kedua matamu. Jangan kau bermaksiat kepada Allah dengan pemberian kedua mata dan lisan itu. Ini jamaah sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak cukupkan sampai di situ. Allah beri petunjuk kepada manusia ini. Nah, Allah berikan petunjuk kepada manusia. Allah katakan di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10, wahadainahun najdain, dan kami berikan petunjuk kepadanya menuju dua jalan. Dua jalan yang dimaksud jalan kebaikan dan jalan keburukan. Artinya manusia dengan akal fikirannya bisa membedakan mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Ya kan? Allah kasih pikiran kepada kita, tahu kita, oh ini jalan baik ini, tahu kita ini jalan keburukan ini. Allah tunjuki manusia, tinggal kita mau pilih jalan yang mana, jalan kebaikan atau jalan keburukan.
jalan kebenaran atau jalan kesesatan, jalan ke surga atau jalan ke neraka. Pilihan ada di tangan manusia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia berkehendak, manusia berkeinginan, manusia bisa memilih, tidak dipaksa dia. Dan tidak ada paksaan dalam agama itu. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Karena apa? Sudah jelas mana jalan kebenaran, mana jalan kesesatan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, setelah Allah turunkan ini, setelah Allah sebutkan ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Lihat, an-najdain dalam bahasa Arab itu jalan, terjal dan mendaki. An-najd. Makanya najd itu tempat dataran tinggi. Nah, jalan kebaikan itu terjal dan menaik, ya, menanjak dia. Jalan kebaikan, jalan keburukan juga seperti itu. Sama-sama berat. Orang mau baik berat jalannya, orang mau jahat juga berat jalannya. Nah, kemudian Allah arahkan manusia, falaqatahamal aqabah. Tidakkah dia, manusia itu mau menempuh jalan yang sukar, terjal, mendaki itu, tetapi dia bisa mendapatkan kebaikan. Nah, setelah ada jalan kebaikan dan keburukan, Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Ayo, jangan kau pilih jalan kejelekan, jangan kau pilih jalan kesesatan, tapi pilih jalan kebaikan. Lihat, dari sini nampak betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ya, memang secara akal fikiran kita sudah bisa tahu jalan kebaikan tentunya itu yang bisa membuahkan kebaikan kepada kita. Tapi manusia itu sering lupa. Sudah tahu itu jalan buruk, tapi mau juga lewat situ. Mau jalan ke situ. Suka menyimpang dia manusia ini. Maka Allah ingatkan. Nah, falaqatahamal aqabah. Wa ma adrakamal aqabah. Nah, kemudian Allah perjelas lagi. Tahu enggak kamu apa itu al-aqabah itu? Jalan yang sukar mendaki tapi bisa mengantarkan orang kepada kebaikan. Nah, di ayat yang ke-13, 14, 15 dan 16 itu semua aqabah, jalan-jalan kebaikan itu. Apa itu? Fakku raqabah, bebaskan budak. Au it'amun fi yaumin di masghobah, atau kau beri makanan di hari tatkala terjadi musim paceklik, musim kelaparan. Yatiman dza maqrabah, yang ketiga, atau kau berbuat baik kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat denganmu. Au miskinan dza matrobah, ini yang keempat, atau kau berbuat baik kepada orang miskin yang paling fakir kehidupannya. Inilah aqabah. Ini sekadar contoh. Sebenarnya kan jalan kebaikan itu banyak, tapi ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait dengan hablum minan nas. Kalau hablum minallahnya sudah jelas, hubungan kita kepada Allah, sholatnya kita bagaimana perbaiki, nah, puasanya kita, zakatnya kita, hajinya kita, dari hablum minallah itu. Hablum minan nas juga jangan sampai dilupa. Lihat, membebaskan budak, berbuat baik kepada manusia, memberi makan tatkala terjadi musim-musim paceklik, orang lagi sulit, orang lagi kelaparan. Nah, ini sudah kita jelaskan bagaimana keutamaan orang yang membebaskan budak. Dia bebaskan dari perbudakan sehingga dia merdeka. Allah bebaskan juga badannya dari api neraka. Kemudian dia memberi makan secara umum. Memberi makan itu sudah amal kebaikan. Lebih hebat lagi ini amalan kalau dia memberikan makanan kepada manusia tatkala terjadi musim manusia sangat sulit mendapatkan makanan, susah, orang berada dalam kesulitan, perekonomian morat-marit, dia mampu memberikan sumbangan, dia mampu memberikan makanan tatkala itu. Ini luar biasa lagi amalannya. Ini termasuk aqabah juga, jalan-jalan kebaikan itu. Yatiman dza maqrabah, anak yatim yang punya hubungan kekerabatan denganmu. Nah, ini tingkatan dalam amalan. Sebenarnya memberi anak yatim saja, walaupun tidak ada hubungan kerabat dengan kita, itu sudah amal soleh. Tapi kalau dia anak yatim dan dia ada hubungan kerabat denganmu, ini lebih berhak lagi untuk mendapatkan kebaikan kita. Kenapa? Pahalanya dua.
pahala berbuat baik kepada anak yatim, yang kedua pahala nyambung tali silaturahim karena dia kerabat kita. Ya kan? Makanya sedekah kepada keluarga lebih utama daripada sedekah kepada yang lain yang bukan keluarga. Walaupun sama-sama sedekah ya, sama-sama utama, tapi kepada keluarga yang miskin lebih utama. Karena dua pahala tadi, pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahim dia dapatkan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Au miskinan dza matrobah, atau memberi orang miskin yang dia dza matrobah. Ini yang kemarin kita jelaskan. Dza matrobah yakni yang dia tidur di tanah. Tidak punya rumah, jangankan rumah, alas tidur dia tidak punya. Maka bagaimana? Dia tidur di tanah, Pak, langsung. Nah, artinya apa? Orang miskin itu banyak, ya kan? Orang miskin itu banyak. Nah, orang yang lebih miskin ketika kita membantunya ini lebih utama lagi. Jadi Allah sebutkan tingkatan-tingkatan amalan itu. Jadi kita beramal itu beda, ya, tergantung bagaimana niatnya, tergantung bagaimana keadaannya, tergantung juga bagaimana orangnya. Lihat, setelah Allah sebutkan amal-amal baik ini kan semua amal baik ini terkait dengan hablum minan nas, hubungan interaksi antara sesama manusia. Nah, ini menunjukkan memang Islam sangat perhatian dengan perkara ini. Bukan hanya baik hablum minallahnya saja, tapi hablum minan nasnya juga harus diperbaiki. Dan Allah sebutkan semua itu nanti bermanfaat kalau ada iman. Lihat di ayat yang ke-17. Tsumma kana minal ladina amanu. Kemudian dia pun termasuk dari orang-orang yang beriman. Ini syaratnya, Pak. Jadi semua amal soleh nanti bisa memberikan balasan yang terbaik dan diangkat pahalanya nanti sampai kepada Allah kalau landasannya iman. Ini syarat diterimanya amal soleh, harus ada iman. Kalau tak ada iman, sia-sia itu amal kebaikan kita. Makanya itu menjadi syarat. Nah, dari sini kita bisa tahu, Pak, keutamaan orang yang beriman itu. Orang yang beriman dengan iman yang dia punya, maka itu menjadi jaminan dia masuk surga. Walaupun kalau dia punya dosa, maksiat, dan dosanya lebih berat daripada kebaikannya, dia mungkin masuk neraka. Tapi karena ada iman, tidak selama-lamanya di neraka, dikeluarkan juga dari neraka masuk ke dalam surga, masih punya peluang masuk surga. Tapi kalau orang tidak beriman, sebaik apapun orangnya, kita lihat orangnya murah senyum, suka membantu, suka menolong, tapi kalau tidak ada iman, Pak, tidak punya peluang masuk surga. Loh, kok kenapa begitu? Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Ini orang baik, suka bantu saya, kok dia masuk neraka karena tidak ada iman. Mana sisi keadilan Allah? Bukan tidak dikasih, bukan tidak dibalas. Allah balas kebaikannya, tapi cukup di dunia saja. Orang tidak beriman, kalau dia berbuat baik, Allah balas kebaikannya, tapi di mana? Di dunia saja. Di akhirat Allah punya syarat lagi, harus ada iman. Makanya orang kafir, orang tak beriman, kalau dia kembali kepada keimanannya, kembali kepada fitrahnya, dia menjadi orang yang beriman, yang tadinya amal solehnya dia itu terangkat lagi kepada Allah. Makanya Nabi pernah ditanya, Pak, ada orang masuk Islam, kemudian tanya, ya Rasul, dulu saya di masa jahiliyah, saya ini suka juga bantu orang ya Rasul, tapi kan waktu itu saya belum beriman. Apakah amal soleh saya yang dulu, yang waktu itu saya belum beriman, bisa bermanfaat untuk saya ya Rasul? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aslamta ala ma aslafta min khair. Wahai sahabatku, kau masuk Islam, kau beriman dengan amal soleh yang dulu kau kerjakan. Jadi ibaratnya begini, ketika ada orang berbuat baik dan dia belum beriman, amal solehnya masih tertahan. Ketika dia sudah beriman, penahanan itu langsung terbuka, terangkat kepada Allah. Dia masuk Islam dengan amal soleh yang dia kerjakan, juga dapat kebaikannya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Nah,
Kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin kajian kita pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga ayat-ayat yang kita dengarkan tadi, yang kita bacakan, yang kita simak maknanya bisa memberikan manfaat di dalam hidup kita, bisa menjadi pengingat kita dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.